Oke, untuk soal nomor 6 ya, daerah penyelesaian nomor 3 itu merupakan wilayah dari solusi dari sistem pertidasamaan linear yang kayak gimana. Oke, ini gambarnya saya kopas aja ya. Oke, berarti untuk wilayah nomor 3 ini kan berarti ada dua garis nih ceritanya nih ya. Ada dua garis. Pertama garis yang warna yang ini ya, kurang lebih seperti ini garisnya. Dan satu lagi, aduh lupa. Satu lagi ada kebiasaan. Nah, satu lagi yang ini gitu ya. Oke, ini adalah untuk garisnya. Nah, sekarang untuk di wilayah 3, nah wilayah 3 itu pas dilihat ternyata jawabannya emang bisa ke atas bisa ke bawah juga ya, yang ke bagian negatif bawah juga, bukan ke cuman sebelah kiri doang. Nah, berarti untuk wilayah nomor 3 itu yang dimaksud itu adalah yang di bagian sini nih. Untuk wilayah himpunan penyelesaiannya. So, yang merah ini berarti arahnya nanti ke bawah gitu ya. Nanti arahnya ke bawah untuk daerah arsirnya gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang warna biru itu garis arsirnya akan ke arah sana gitu. Dan karena berhubung ini wilayah arsirnya itu atau penyelesaiannya tidak di satu tempat alias ada di atas sumbu apa, di bawah sumbu apa segala macam, maka syarat X sama Y-nya nggak ada gitu. Kan kalau biasanya kalau untuk di kuadran 1 misalkan X-nya harus positif dan Y-nya harusnya positif. Berarti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, tapi di nomor 3 ini nggak ada, di bagian yang ketiga ini nggak ada yang nggak disebutin. Nah, berarti untuk wilayah yang garis yang warna biru ini, garisnya apa sih? Nah, untuk membuat persamaan garis ini kalian sebenarnya bisa ada dua rumus yang bisa sebenarnya bukan dua rumus, dua cara ya yang sering saya pakai juga. Jadi kalau kita perhatikan ternyata untuk untuk yang garis warna biru ini melewati titik 0,0 dan 2,3 ya. Oke, berarti untuk yang garis biru atau kita bisa bilang Y1 ini katanya lewat 0,0 dan 2,3. Nah, ini kalau mau pakai rumus jadi ya monggo. Cuman kalau saya biasanya sering pakai rumus persamaan garis yang biasanya ini. Karena ini paling sering banget nih dipakai nih. Y sama dengan Y1 dikali M dikurang X1. Karena ini kan dipakai juga untuk mencari persamaan garis singgung ya. Nah, untuk M-nya kan kita tadi udah tahu ya bahwa kan ini 0,0 di sini, 0,0 di sini, 2,3 di sini. Kalian bisa langsung cari gradiennya sebenarnya. Gradiennya tuh kita harus bikin garis seperti ini biar bentuknya segitiga siku-siku. Nah, 0,0 ini ke 2,3 itu jalannya ke kanannya plus 2, ke atas plus 3. Nah, untuk M-nya itu adalah Y per X. Berarti M-nya adalah plus 3 per plus 2. Berarti M-nya adalah 3 per 2. Nah, untuk berarti di sini Y dikurang Y1. Dikurang Y1 itu adalah yang terserah mau yang mana. Kalau misalnya mau bikin pakai yang di atas ini boleh, bawah ini juga boleh. Enggak, yang gampang aja yang bawah aja ya. Y kurang 0 dikali M-nya adalah 3 per 2 kali X kurang 0. Jadinya berarti Y sama dengan 3 per 2X. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatikan nggak ada yang bentuk seperti ini. Adanya sama dengan sebuah angka. So, berarti ini kita rubah jadi Y dikurang 3 per 2X sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan 2. Jadinya 2Y dikurang 3X sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang warna biru ini adalah 2Y dikurang 3X. Tapi kalau pas kita lihat ternyata depannya X-nya semuanya positif. Ya udah, berarti ini dikalikan dengan min 1. Berarti jadinya 3X dikurang 2Y sama dengan 0. Oke, berarti tinggal menentukan arahnya kemana ya. Jadi di sini kita tulis dulu 3X dikurang 2Y bla 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 0. Pas dilihat ternyata persamaan garisnya 3X kurang 2Y, so yang B ini udah nggak usah dan yang D ini nggak usah ya. Pas kita lihat berarti untuk yang merah ini X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Nah, untuk yang tadi saya bilang, untuk rumus yang ini, yang untuk yang gambar yang pertama ini, yang garis biru ini,
kalian juga boleh menggunakan rumus seperti ini. Y kurangnya 1 per Y2 kurangnya 1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Nah, rumus ini dapat dari mana? Rumus ini tuh dapat dari penurunan yang ini nih. Nah, jadi rumus yang ada di sini nih diturunkan menggunakan rumus yang namanya M itu ada rumusnya sebenarnya. Cuman kalau saya lebih suka nggak pakai rumus. Nah, jadi yang penting kita tahu kurang lebih gambarnya kayak gimana kalau berdasarkan gambar gitu ya. Arahnya kemana tuh? Kalau Y-nya plus, ya plus berapa? Kalau X-nya plus berapa? Kayak gini lah istilahnya. Tapi kalau misalnya ini dibalik, no problem ya. Misalkan saya mau dari atas nih, ini min 3, ini ke sini min 2. Berarti untuk M-nya, berarti Y per X itu sama dengan min 3 per min 2. Ya sama aja jawabannya, ya tetap 3 per 2 juga sebenarnya. Cuman bedanya adalah arahnya aja. Nah, cuman kalau pakai mau nyari gradien ini juga ada rumusnya sebenarnya. Yang rumusnya adalah M sama dengan delta Y per delta X. Nah, kalau pakai rumus ini sama nih. Di sini Y2 sama Y1-nya terserah mau yang mana. Jadi, kalau misalnya ini kita pakai rumus ini, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, berarti 2 itu yang atas ya. Yang pertama yang 0 ini. Berarti 3 dikurang 0 per 2 dikurang 0. Maka M-nya adalah 3 per 2. Gitu, kurang lebih ya. Nah, jawabannya sama. Tapi kalau untuk mencari persamaan garis yang pakai rumus yang ini, nggak usah pakai gradien, nggak apa-apa. Nah, Y kurang 0 per 3 kurang 0 sama dengan X kurang 0 per 2 kurang 0. Jadinya Y per 3 sama dengan X per 2. Jadinya 2Y sama dengan 3X. Nah, berarti 2Y dikurang 3X sama dengan 0. Kita kalikan dengan min 1, jadinya 3X dikurang 2Y sama dengan 0. Tuh, sama kan? Ya, emang sama pasti, nggak mungkin beda. Kalau sampai beda sih ya antara salah ngitung kemungkinan besar. Ya. Oke, nah untuk yang merah, ini ketebalannya garisnya kita jadi lihat perhatikan sama ini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 nih, angka 8. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti artinya untuk garis yang kedua, ini lewat titik yang 8,0 dan 0,4. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, kalau gambar sketsa aja ya. Artinya ini 8, ini 4. Maka garisnya akan begini kurang lebih. Nah, ini ada dua cara juga. Kalau yang kayak gini, kalau lewat tipotnya ada tipot X sama tipot Y, ya. Tipot X itu yang Y-nya 0, tipot Y itu yang X-nya 0. Jadi kebalik. Kalau tipot X, Y-nya 0, tipot Y, X-nya 0. Nah, ini kalau kalian mau pakai cara cepat bisa. Ini kan pasti ini adalah sumbu. Yang ini kan sumbu Y nih. Ke atasnya. Ini adalah sumbu X. Tinggal kalian kali silangkan yang ini dengan yang ini. Kemudian yang 8 ini dengan yang ini. Jadi sehingga bentuk persamaan garisnya adalah 4X ditambah 8Y sama dengan. Nah, kemudian kalau udah kalikan hasil yang ini 4 kali 8 32. Nah, berhubung di sini bentuk paling sederhana, sama-sama kita bisa bagi 4 kan. Jadinya berarti X ditambah 2Y sama dengan 8. Jadi di sini X tambah 2Y bla 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 8. Nah, cuman kita nggak tahu arahnya kemana. Yang penting tahu dulu persamaan garisnya. Nah, atau kalau nggak mau pakai ini, kalau misalnya nggak pakai ini, ya kalian juga bisa nih pakai rumus yang ini. Gitu. Nanti jawabannya pasti X tambah 2Y sama dengan 8 kok. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita menguji. Dimana menguji itu menggunakan titik uji. But be careful, titik uji itu nggak boleh dilewati oleh sebuah garis. Nah, sehingga untuk garis yang warna merah, berhubung garis 0,0-nya, titik 0,0 itu nggak dilewatin sama si garis yang warna merah, boleh kita lakukan pengujian itu. 0 ditambah 2 kali 0. Nah, terus ini lebih kecil 8. 0 sama 8 itu apakah lebih kecil? Ya pasti.
Cuman kita lihat arah arsirannya. Arah arsirannya ini kan 0,0 tuh ada di sini ya. Ada di sini nih. Mendekati atau menjauhi titik uji. Ternyata arah garis arsir dari si merah ini mendekati ya. Berarti kalau mendekati harus bernilai benar nih pernyataan yang di sini. Nah, supaya benar berarti lebih kecil sama dengan. Nah, sehingga jawabannya di sini X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. So, yang lebih besar salah. Set. 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 Tinggal hidup dan mati nih ya, tinggal antara ini mah nggak usah dicek lagi. Udah jawabannya udah fix A kan. Nah, jawabannya nomor 6 tuh yang A. Karena apa? Orang sisa 3X dikurang 2Y lebih kecil sama dengan 0 kok. Ya kan? Nah, cuman kalau mau tahu dapat dari mana? Nah, ingat, titik uji itu nggak boleh dilewatin garis. Berhubung yang biru ini melewati garis 0,0, jangan kalian pakai. Intinya sembarang yang gampang. Nah, misalkan kalian mau pakai yang ini nih, di bawahnya nih. Adalah berarti ini kurang lebih titiknya X-nya 0, min 1 ya. 0 dikurang 2 kali min 1 dibandingin sama 0. 2 dibandingin sama 0. Berarti apa? Di sini kita lihat dulu. Daerah arsirannya ini kemana kalau dibandingin sama titik. Sedangkan titiknya yang diuji tuh yang di sini nih. Ya. Titik yang diuji tuh yang di sini nih. Yang di bawah sini. Atau yang ini deh. Nah, di bawah sini nih. Sedangkan arah arsirannya ke atas. Berarti harus bernilai salah. Berarti supaya salah, 2 itu lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. So, jawabannya di sini lebih kecil sama dengan 0. Jadi 3X kurang 2, Y lebih kecil sama dengan 0. Ternyata betul kan jawabannya A. Jadi ingat aja, daerah ini untuk soal kayak gini emang bener-bener murni main kotor ya. Mungkin ada beberapa dari kalian, ada yang dulu di waktu sekolah mungkin diajarin cara bersih. Ya. Cuman biasanya kalau untuk soal umum itu di mana-mana pun ya jarang banget yang ngajarin cara bersih. Emang semuanya tuh pasti mainnya cara kotor semua. Nah, mungkin kalau cara bersih kayak gimana? Itu dia pakai yang kalau misalnya harusnya kalau kita benar mendekati, kalau salah menjauhi. Nah, kalau yang bersih kebalikannya. Gitu loh. Ya. Oke, jadi kalau yang main bersih itu artinya wilayah yang ketiga ini adalah wilayah paling bersih. Supaya wilayah paling bersih, maka daerah arsirnya tuh ke sini nih. Daerah yang kita mau jawabannya ke sini semua. Nah, itu kurang lebih lah ya. Oke, tapi biasanya pasti saya yakin hampir sekian persen lebih, hampir 100% yang dipakai cara kotor kok ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, oke, untuk soal nomor 7, jika diberikan barisan 7 nomornya adalah 4, 8, 14, 22, 32. Nah, ditanya adalah suku ke-20-nya itu adalah berapa sih U20-nya. Nah, untuk rumus yang ini kan kalau kalian perhatikan ini kan plus 4, plus 6, plus 8, plus 10. Nah, kalau kalian mau manual ya mentok-mentoknya ya nggak apa-apa, saya nggak larang kok. Misalnya tiba-tiba lupa kan yang namanya, cuman amit-amit gitu ya. Kalau bisa ingat, jadi biar nggak susah-susah banget. Nah, untuk untuk rumus ini sebenarnya namanya ini adalah barisan aritmatika bertingkat ya. Barisan aritmatika bertingkat. Nah, untuk barisan aritmatika bertingkat ini kita sebenarnya banyak konsep yang bisa dipakai sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau kalian benar-benar mau pakai langsung ke aritmatika yang bertingkatnya, maka rumus UN yang kita pakai adalah AN kuadrat tambah BN tambah C. Nah, untuk nyari AN kuadrat tambah BN tambah C ini pun juga ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Nah, kalau yang versi panjang ini kayak gimana? Nah, tapi kalau buat yang versi panjang ini saya nggak bakal rinci ya. Nah, karena yang penting kalian tahu 3 variabel. Nah, kalau kalian perhatikan U1 itu kan sama dengan 4 ya. Suku pertamanya 4. Berarti A dikali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C sama dengan 4. So, A tambah B tambah C sama dengan 4. Kemudian, U2 sama dengan 8. Berarti A dikali 2 kuadrat tambah B kali 2 ditambah C sama dengan 8. Berarti 4A ya.
4A tambah 2B tambah C sama dengan 8. Nah, untuk yang U3 sama dengan 14, itu adalah A dikali 3 pangkat 2 tambah B kali 3 ditambah C sama dengan 14. Karena berhubung 3 variabel ya, kita butuh 3 persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua, dan ini yang persamaan ketiga. 9A tambah 3B tambah C sama dengan 14. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, tinggal kalian eliminasi substitusi seperti kalau kalian mengerjakan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Artinya berarti kalau untuk 3 variabel itu kalian lakukan eliminasinya berarti kurang lebih 3 kali ya. 3 kali ya. Oke, 2 kali dulu. 2 kali untuk menjadi 2 variabel. Kemudian kalau udah ketemu variabel, 1 kali eliminasi juga boleh, atau dua-duanya eliminasi, intinya campuran dah, terserah, bebas. Untuk 3 variabel ini ya harusnya kalian tahu lah ya. Misalnya kalian mengerjakan untuk mencari si nilai A sama B ini, kalian kerjakan dulu eliminasi yang nomor berapa sama nomor berapa dulu ya. Misalkan kalau yang biasa ini yang kita pakai adalah 3 dan 2. 2 dan 3 dulu. Jadinya 9A tambah 3B tambah C sama dengan 14. Terus kemudian 4A tambah 2B tambah C sama dengan 8. So kita kurang, ini jawabannya 6, ini habis. Jadinya berarti 5A tambah B. Nah, kemudian 1 dan 2, 2 dan 1 ya. Dari 4A tambah 2B tambah C sama dengan 8. Nah, A tambah B tambah C sama dengan 4. Berarti kalau kita kurangkan habis. Sisanya adalah 3A tambah B sama dengan 4. Ini persamaan 4, ini persamaan kelima gitu kan. Nah, habis itu lanjutin lagi. Persamaan 4 sama persamaan 5. Ya udah, lanjutannya adalah 4 dan 5. Oke, berarti 5A tambah B sama dengan 6. 3A tambah B sama dengan 4. Dihabisin kan. 2A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya 1 tinggal masukkan 5A tambah B sama dengan 6. 5A tambah 1 sama dengan 6. Berarti 5A sama dengan 5. Dan A-nya sama dengan 1. Kok 5? 5 kali 1. 5 kali 1 tambah B sama dengan 6. Berarti 5 tambah B sama dengan 6. Berarti B-nya sama dengan 1. Kalau udah A-nya 1, B-nya 1, udah pasti kita pakai yang ini nih. Nah, berarti lanjut lagi, berarti 1 ditambah A tambah B tambah C sama dengan 4. 1 tambah 1 tambah C sama dengan 4. Maka C-nya sama dengan udah pasti fix 2. Sehingga rumus UN-nya jadinya UN sama dengan N kuadrat tambah N tambah 2. Itu kurang lebih ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, nah ini pakai rumus cepatnya ini yang kalian harus perhatikan adalah bagian yang saya kotakin. Nih. Kalian perhatikan angka 4 di sini sama dengan angka 4 yang di mana? Yang di sini. Oke. Itu. Kemudian angka 4 yang di mana nih gitu loh. Nah, angka 2 yang ada di sini itu kalau kalian perhatikan adalah yang ini. Ya. Oke. Jadi ini akan sama dengan yang di sini. Terus habis itu 4 yang di atas ini kalian pakai yang mana? Jelas banget dong pakai yang ini ya. Nih. Nah, berarti yang ini nih ya. Atau kita ganti dulu deh warnanya. Nah, ini A bertambah B. Nah, jadi kalian tinggal fokus sama 3 ini aja. A tambah B tambah C itu harus sama dengan 4. Kemudian untuk yang kotakin merah itu adalah 3A tambah B sama dengan 4. 3A tambah B sama dengan 4. Kemudian kalau untuk yang biru tua adalah 2A sama dengan 2. Jadi yang harus kalian ingat-ingat adalah di bagian sininya aja nih sebenarnya ya. Bentar dulu.
Yang kalau kalian harus ingat ada yang di bagian sini aja nih. Jadi yang bagian atasnya ini yang paling pertama itu akan setara dengan A tambah B tambah C. Terus yang kedua di bawah ini setara dengan 3A tambah B. Yang di bawah ini akan setara dengan 2A. Pasti begitu ya. Walaupun misalnya angka ini diganti, pasti yang ini akan setara dengan 2A. Yang ini akan setara dengan 3A tambah B. Dan ini akan setara dengan A tambah B tambah C sama dengan 4. Ya udah, kita kerjain yang mana dulu? Jelas banget dong, kita kerjainnya dari bawah ke atas. Karena apa? Yang di bawah udah ketahuan tuh nilainya. Nah, dari sini kita tahu bahwa 2 kali berapa sama dengan 2? Ya 1. Nah, sedangkan kalau untuk yang merah, yang di tengah, karena udah tahu A-nya 1, berarti 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 ditambah B sama dengan 4. Nah, berarti 3 tambah B sama dengan 4. Berarti B-nya sama dengan 1. Nah, yang di coklat nih, yang di atas. Nah, kalau berhubung A-nya udah ketemu 1, berarti 1 tambah B-nya 1 tambah C-nya sama dengan 4, berarti udah ketemu dong C-nya 2. Nah, ya udah kan, ternyata jawabannya sama tuh. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Gitu. Sehingga langsung habis itu kalau udah masukin ke dalam sini. Ya udah. Nah, karena berhubung kita udah ketemu nih UN-nya adalah N kuadrat tambah N tambah 2, berarti U20 itu sama dengan 20 pangkat 2 tambah 20 tambah 2. U20 sama dengan 400 tambah 22 gitu ya. Jadinya berarti U20-nya sama dengan 422. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi kurang lebih jawabannya adalah yang E. Nah, ini cara pertama nih. Pakai yang rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Itu rumus pertama ya. Nah, sekarang saya nggak mau pakai ini nih. Tapi tetap nanti jawabannya 422 ya. Nanti kita bandingkan. Oke, jadi ini bakal saya hapus dulu. So, kalau misalnya ini tinggal kalian pause dulu aja videonya ya. Nah, untuk nomor 7 versi 2, 7 beta gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk 7 versi kedua ini, saya ada juga nih rumus. Nah, rumus aritmatika itu juga begini bisa. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B ditambah N kurang 1 kali N kurang 2 kali C per 2. Rumusnya tuh udah paten begini rumusnya. Jadi ini kita pakai rumus bener-bener jadinya gitu loh. Nah, untuk nilai A, B, C-nya itu sesuaikan dengan apa yang ada di depan sini. 4, 8, 14 ya. Nah, ini kan kalau kita bikin kayak tadi dulu ya. Nah, ini plus 4, ini plus 6. Kemudian ini bawahnya lagi plus 2. Nah, yang C yang dimaksud itu adalah bukan yang C yang di ini, bukan. Tapi ini C-nya, ini B-nya, ini A-nya. So, kalau kita masukin berarti U20 itu sama dengan A-nya itu 4 ditambah 20. Ini langsung aja ya, 19 dikalikan dengan 4 ditambah 19 kali 18 dikali 2 dibagi 2. Coret-coret. Sehingga U20-nya sama dengan 4 ditambah 76 ditambah 342 ya. 342. Jawabannya ya pasti jawabannya adalah yaitu 422. Nah, itu kalau pakai rumus jadi, dan rumus jadinya ini ada yang versi biasanya yang N kuadrat tambah B tambah C, atau kalau kalian mau pakai rumus ini. Nah, saya juga punya lagi nih cara. Sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, baik untuk si deret ini, sebenarnya kalau kalian perhatikan tuh rumus-rumus kayak gini tuh sebenarnya dapat dari rumus turunan. Ya, kayak AN kuadrat juga, AN kuadrat tambah BN tambah C itu juga sama rumus turunan. Nah, sekarang ini saya mau versi yang kalau misalkan kalian perhatikan dulu ya, 22. Nah, kita tahu bahwa ini ke sini ini kan plus 4, ini plus 6, ini plus 8. Dan kemudian bawahnya lagi ini adalah ini plus 2, ini plus 2. Sebenarnya kalau kalian perhatikan ini yang di bagian versi keduanya yang tengah ini adalah apa? Barisan ya, barisan aritmatika gitu ya, aritmatika.
Nah, sekarang kalau misalkan barisan aritmatika ini adalah kalau kalian perhatikan, sekarang senangnya 4 tambah 4 itu 8. Sekarang 4 ke 14 itu tambah 10. Tambah 10 dapat dari mana? Tambah 4 tambah 6. Kemudian 4 ke 22 itu kan tambah 18 ya. Tambah 4 tambah 6 10 tambah 8 18. Berarti kita bisa bilang untuk mencari untuk mencari UN di sini itu adalah suku pertama, suku pertama ditambahkan dengan rumus SN aritmatika yang di bawahnya ini ya. SN-nya tuh ngambil yang dari sini ya. Sehingga tinggal berarti kalau kita tapi SN kurang 1 lah lebih tepatnya. Ya, SN kurang 1. Karena apa? Kalau misalnya kalian perhatikan ini kan antara 2 suku ada 1. Antara 3 suku ada 2. Antara 4 suku ada 3. Berarti kalau ada 20 suku berarti ada 19 celah dong, atau 19 barisan aritmatika. Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa U20 itu sama dengan A ditambah S19. Ya udah, S19-nya kita bisa cari dengan rumus apa? N per 2 ya. SN-nya yang kita pakai adalah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B aja. Ya, karena kan kita nggak ketahuan kan rumus akhirnya yang U19-nya berapa. So, kita nggak usah cari, ribet. Berarti 19 per 2 dikali 2A dikali 2 kali 4 ya. Berhubung di sini A-nya 4 ditambah 18 kali bedanya 2. Nah, 2 ini yang bagian hijau ini ya. Nah, S19 sama dengan 19 per 2. Ini 8 ditambah 36. Jadinya S19 ini sama dengan 19 per 2 dikalikan 44. Coret ini 22. Nah, jadi jawabannya adalah 22 kali 19. 19 kali 2 itu 38. Berarti 38 kali 11 itu adalah 418 ya. Nah, 418. Berarti kita bisa katakan bahwa untuk U20 sama dengan 4 ditambah 418. Berarti U20-nya adalah 422. Exactly the same value ya. Benar-benar persis banget sama jawabannya ya. Jadi itu ada cara pertama, mau pakai rumus yang UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Tapi untuk mencari A sama B sama C-nya saya kasih 2 versi ya. Yang versi panjang sama yang versi pendek. Nah, atau kalian mau pakai rumus jadi yang ini. Yang UN tambah sama dengan A tambah N kurang 1 kali B dan seterusnya. Atau kalian mau pakai konsep dasar aritmatika aja. Jadi biar kalian nggak usah ribet-ribet ngapalin rumus lagi dah gitu. Jadi biar memori yang kalian pakai buat ngapalin rumus jadi itu bisa kepake buat yang lain. Ya monggo, saya nggak ngelarang ya. Karena matematika itu bebas, yang penting selama konsep dasarnya nggak salah. Cuman kalau benar-benar kalian memang pengen benar-benar jago matematika itu ya kalian harus benar-benar mengerti konsep, bukan sekedar asal ngapal rumus aja gitu loh. Jadi itu sebenarnya kalau kalian perhatikan nomor 7 tuh nggak usah pakai rumus jadi bisa kok. Malah saya nggak pakai rumus jadi dengan menggunakan dasar aritmatika aja udah gampang kelar. Sama malah jawabannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8 ya. Jika matriks A adalah seperti ini matriksnya, maka determinan matriks A-nya ini akan setara dengan apa? Oke, ini kita kopas dulu. Nah, untuk menentukan matriks 3x3 ini untuk determinan aja ya. Sebenarnya ada beberapa cara, cuman cara yang mungkin yang lebih gampang, yang mungkin akan kalian lebih mengerti ada cara yang ini. Karena pasti kalian biasanya sering pakai yang ini ya. Tapi enggak menuntut kemungkinan, tidak menuntut kemungkinan ada beberapa dari guru kalian yang mengajarkan cara yang kedua, gitu ya. Oke, kalau kurang lebih seperti ini. Kita bikin lagi ya, 2 aja depannya, 1 A pangkat 3, 1 B pangkat 3. Kemudian jangan lupa kalau yang ke arah sini ini adalah yang plus. Ini adalah arah yang plus semua. Kemudian yang arahnya ke sini
ini adalah yang negatif. Oke. Nah, sehingga kita peroleh bahwa dari pertama dulu ya, berarti untuk determinan matriks A-nya, determinan A-nya sama dengan yang ini dulu nih, B kali 1 kali B kali C pangkat 3, BC pangkat 3, ditambah C kali A pangkat 3, ya C A pangkat 3. Kemudian ini adalah A tambah AB pangkat 3. Kemudian dikurangkan, ya, dikurangkan dari ini nih semuanya, dikurangin dari yang warna orange. BA3, ya, BA3 ditambah CB3 AC3. Nah, oke. Berarti di sini ada nggak yang bisa kita habiskan? Ternyata tidak ada. Nah, atau versi kurang lebihnya kalau dijabarkan kurang lebih CA3 ditambah AB3 dikurang BA3 ditambah CB3 ditambah AC3 gitu ya. Nah, ini akan setara dengan ternyata kan di sini harus dirubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Berarti ini kita akalin, kalau kalian perhatikan kita mengelompokkan mana dengan mana dulu ya. Nah, sama-sama yang ada huruf B-nya aja dulu ya. Berarti di sini kita mengelompokkan untuk yang ada B-nya dulu ya. Ini, tapi B-nya yang masih pangkat 1. Ya, ini dengan yang ini. Berarti saya mau bikin bahwa BC pangkat 3 itu dikurang BA pangkat 3. Nah, kan kita tahu ya bahwa kalau misalnya ini kan berarti setara dengan C pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Berarti ini akan setara dengan yang namanya B dikali C dikurang A dikalikan dengan yang namanya C kuadrat ditambah BA ditambah A kuadrat dikurang A kali C. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya mau menggabungkan antara yang ini dengan yang mana nih, sama-sama C, yang ini dulu deh. Jadinya berarti C A pangkat 3 dikurang sama BA pangkat 3. Nah, sehingga jadinya CB pangkat 3 CB pangkat 3 sama dengan C dikali A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Jadinya setara dengan C dikalikan dengan yang namanya A kurang B dikalikan dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang AB. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yang terakhir adalah AB kuadrat yang ini ya. Ini tapi BTW ini minus ya. Ini minus. Berarti untuk AB pangkat 3 dikurang AC pangkat 3 sama dengan A dikali B pangkat 3 dikurang C pangkat 3. Berarti ini A dikali B kurang C dikalikan dengan yang namanya B kuadrat ditambah C kuadrat gitu ya. Dikurang BC. Nah, ya udah. Berarti di sini adalah ada C kurang A kurang B, dan B kurang C. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan ada C kurang A kurang B, dan B kurang C ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa C kurang A ini berarti ini salah. Kemudian ada B kurang C, betul semua B kurang C, dan A kurang B. Nah, ada ya semuanya kecuali yang ini, berarti ini salah, udah fix salah. Ini juga fix salah. Tinggal antara A, B, dan C. Kira-kira yang mana nih? Nah, berarti di sini permasalahan untuk yang ini udah kelar ya. Jadi itu sebenarnya ini berarti tinggal antara yang ini aja nih, si BC kuadrat. Berarti kalau yang di sini kalau kita lanjutkan berarti sisanya BC kuadrat kalau dikali ya, jadinya A kuadrat B dikurang ABC. Kemudian kalau dilanjutin lagi untuk yang biru muda itu adalah AC kuadrat tambah BC kuadrat dikurang ABC. Kemudian yang hijau adalah AB kuadrat tambah AC kuadrat dikurang ABC. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita keluar dulu. Dikurang ABC.
Nah, sekarang kira-kira ini kalau misalnya kita otak-atik nih kira-kira. Nah, tapi kalau kalian perhatikan kan ini, kalau kan kita udah rubah ya, sehingga dalam bentuknya kan kali nih semua nih. Ini jadinya udah dalam bentuk kali semua nih. Berarti kan ini kurang lebih dikali juga ya. Nah, set, 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 set. Oke, ini kita kopas ke bagian yang ada di sini. Sehingga, enggak dulu ya. Yang kita kopas cuma yang ini doang nih, yang udah pasti nih, yang saya garis bawahi. Sekarang bagaimana cara kita mengerjakan ini? Ayo. Nah, atau sebelum ini misalnya kalau ini nggak kita kali, kira-kira bisa nggak ya, coba ya. Kalau misalkan ini kita nggak usah kali, misalkan jadinya B dikali, tapi yang udah bagian ini nggak usah, karena kan ini emang udah ada. Berarti sisanya tinggal B C kuadrat ditambah A kuadrat dikurang AC. Terus kemudian ini dikalikan dengan yang namanya yang warna ini, berarti C dikali A kuadrat tambah B kuadrat dikurang AB. Kemudian dikalikan lagi yang warna hijau, jadinya A dikali B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC. Nah, sehingga kalau ini boleh nggak sih kalau misalkan saya bilang jadinya tinggal A tambah A kali B kali C dikalikan dengan yang namanya C kuadrat, yang hasilnya inilah. Nah, sehingga oke, kita terus dulu aja. Dikali C kuadrat tambah A kuadrat dikurang AC. Nah, dikali A kuadrat tambah B kuadrat dikurang AB. Nah, ini dikali B kuadrat tambah C kuadrat dikurang BC. Nah, ini kalau misalnya ini pasti akan setara dengan yang namanya yang kurang lebih yang atas ini ya. Nah, berhubung ini pakai cara kayak gini nggak bisa ya, berarti kita akan coba dengan cara lain. Tapi kemungkinan besar ini pasti bakal ada C kurang A, pasti ada kok di yang 3 ini ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita akalin lagi ya, tapi sekarang kan ini kita keluarin yang pangkat satunya. Nah, berarti sebenarnya yang menyebabkan ini susah kan sebenarnya kita keluarin pangkat 1, bukan yang pangkat 3-nya. Oke, sekarang kalau misalkan ini yang kita keluarkan pangkat 3, maka di sini yang C-nya aja dulu ya. Berarti C pangkat 3 sama dengan di sini biar adil ya, kita keluarkan yang C-nya aja dulu misalkan. Nah, di sini berarti C pangkat 3. Berarti ini kita hapus dulu yang bawahnya ya. Karena kan ini bawahnya udah nggak jadi pakai. Nah, sehingga berarti C pangkat 3 ini C pangkat 3 berarti B kurang A. Tapi di sini A kurang B. Berarti di sini kita tukar ya. Nah, berarti di sini yang penting kalau di sini yang penting karena berhubung ada jawabannya ya kan, emang bentuknya sebenarnya banyak ini. Nah, di sini kita rubah supaya biar ada A min B dulu deh, kalau kita bisa bilang. Nah, supaya ada A min B ini berarti A min B ya. A min B itu kita hubungkan antara yang ini dengan yang ini dulu. Nah, berarti supaya A min B, kalau di sini kan ternyata pas kita keluarkan C pangkat 3-nya, jadinya B kurang A kan. Jadi di sini kita kalikan minus dulu. Berarti jadinya B dikurang A. Nah, kemudian di sini juga sama. Karena berhubung di sini ada, supaya intinya kita keluarin B kurang A dulu deh. Nah, sekarang ada lagi nggak yang kita bisa keluarin B kurang A? Nah, terus kalau misalnya kita perhatiin untuk yang B kurang A ini berarti yang ini dulu ya. Yang ini dulu nih. Berarti ditambah B dikali A kali B ya. A dikali B jadinya B kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kita tahu nanti ini jawabannya kan kalau B kurang A kuadrat ini kan hasilnya dalam bentuk B tambah A dikali B kurang A gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Pasti ada kan B kurang A. Nah, berarti ditambah lagi supaya ada B-nya dikurang, ini juga sama ini dikurang ya. Ini dikurang, berarti kita keluarkan C-nya lagi. C-nya sama dengan B min C, ya. Jadinya di sini ini tetap min, ini jadinya min C dikali B pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Nah, di mana kalau untuk B pangkat 3 dikurang A pangkat 3 ini akan setara dengan B ditambah A dikali Nah, berarti bukan B pangkat 3 bukan kurang A pangkat 3 ya.
Nah, berarti ini kita tukar, bukan B A pangkat 3, tapi melainkan ini tetap ya. Jadinya berarti ini kita hapus dulu, ini biarkan kita benarkan dulu. Ini dikurang ya. Nah, ini ditambah C dikali B pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Emang gitu? Kebalik A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 ya. Sehingga kalau misalkan A pangkat 3 A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu ya A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu ya sama dengan yang tadi. Berarti A kurang B dikali dengan A kuadrat tambah AB ditambah B kuadrat. Ya udah, kurang lebih seperti ini kan, sama-sama ada AB nih. Ya, sama-sama ada ini A kurang B ya. Ini kok ini jadi B kurang A sih? Min C kuadrat. Nah, ini ketukar ya tempatnya. Harusnya adalah A dikurang B ya. Tipe lagi A kurang B. Nah, sehingga karena berhubung yang kita faktorkan yang pertama itu ada punya B kurang A. Ini berarti ini tadi salah lihat kok, jadi A kurang B ya. Berarti ini tetap termasuk ini supaya ini berarti ini A kuadrat kurang B kuadrat ya. Nah, berarti ini di sini dikurang AB ya, dikurang AB sehingga dikurang AB itu berarti jadinya B kuadrat A kuadrat dikurang B kuadrat gitu ya. Nah, ya. Jadi yang ini itu didapat dari yang ini nih, ini sama ini. Nah, kalau yang ini dapatnya dari yang sini ya. Nah, kemudian kalau yang ini sama yang ini nih dapatnya berubahnya jadi kayak gini ya. Oke. Udah, berarti dari sini kan kalau kalian perhatikan berarti ada B kurang A, ini berarti ini kebalik ya. Melainkan ini A kurang B ya, kebalik. Sehingga berarti di sini A kuadrat kurang B kuadrat itu kan berarti A tambah B dikali A kurang B. Ternyata sama-sama ada A kurang B semua. Jadi A kurang B dikalikan dengan yang namanya min C pangkat 3 dikurang AB dikalikan dengan, berarti yang udah dikeluarin ininya berarti sisa A tambah B ya. A tambah B kemudian ditambah C dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Ya udah, ini dikalikan dulu yang di dalam biar nanti ketemu lagi apa yang mau kita keluarin. Sehingga jadinya ini min C pangkat 3 min A kuadrat B dikurang AB kuadrat tambah CA kuadrat tambah ABC ditambah BC kuadrat. Nah, sekarang kita usaha untuk mengeluarkan B kurang C-nya. Nah, sekarang B kurang C-nya ini dapat dari mana? A kurang B, nah ini dikali untuk mengeluarkan B kurang C. Nah, pertama yang paling gampang kelihatan kan pasti ini nih. Kan B kurang C ya. Berarti ini kita keluarin AC-nya. Ya, jadi biar A kurang B. Ini sama yang di sini. Oke, jadinya berarti AB. Nah, berarti yang positif nih kan berarti di sisa C dikurang A ya. Bentar. Nah, emang C kurang A. Nah, ingat yang kita mau keluarin kan B kurang C dulu kan. Nah, tetap pasti ini yang kita keluarin adalah B kurang C. Berarti supaya B kurang C berarti ini dikurang ini. Berarti gimana? B harus minus dong ya. Min AB dikalikan berarti ini min AB dikali berapa supaya hasilnya min AB kuadrat? Ya, hasilnya dikali B dikurang C. Nah, kemudian mana lagi? Nah, yang kita bisa lakukan adalah supaya bisa ada B kurang C ini, bisa juga nih, ini dengan yang ini. Nah, kita keluarkan apa di situ? Supaya B kurang C, berarti kita keluarkan C kuadrat. Ya, tapi ingat lagi, minus. Minus apa plus? Tetap plus ya, karena kan B-nya yang plus, C-nya minus di sini. C kuadrat, B dikurang C. Nah, terus kemudian di mana lagi? Nih, ini nih, ya. Plus A kuadrat, nah gitu ya. Ini plus A kuadrat, tapi karena berhubung ini berarti minus A kuadrat B
dikurang C. Wait. B kurang C ya. Berarti B kurang C berarti ini B kurang C ya minus jadinya. Berarti sisanya yang plus aja doang, B dikurang C gitu ya. Untuk yang di bagian si coklat ini. Nah, kemudian kita udah keluarkan nih. Berarti tinggal kita keluarkan determinan dari A sama dengan A kurang B dikali B dikurang C dikalikan lagi dengan min AB ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, gimana nih cara ngakalinnya? Nah, berarti begini nih, determinan A sama dengan. Nah, misalnya kalau di sini kalau kita keluarkan supaya jadi C kurang A kan nggak ada. Maksudnya nggak ada tuh di bagian sininya ya, di bagian depannya nggak ada. Terus gimana? Nah, berarti di sebelumnya kita ada yang salah nih. Maksudnya ada yang salah tuh di mana? Di bagian sininya nih. Berarti ini nggak boleh C dulu nih. C-nya jangan pangkat 2. Jadi kalau kita bisa bilang ini C-nya adalah C B kuadrat dikurang C kuadrat. Ini min A. Kalau ini nggak apa-apa deh. Kalau misalnya ini masih mungkin lah ya. Ini tetap ya nggak apa-apa ya kalau yang ini. Karena apa? Yang penting di sini nih nggak semuanya kepake semua. Soalnya kalau di sini kita keluarkan A-nya aja jadi AB dikurang C, jadi dikurang AC kan, jadi nggak sesuai. Oke, ini adalah hasil yang di sini. Kalau yang pink itu yang di bagian depan, ingat saya, nah ya. Kemudian itu, yang ini dulu nih. Terus baru yang pinknya nih. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya B kuadrat dikurang C kuadrat ini kalau kita uraikan, berarti B kuadrat dikurang C kuadrat ini adalah B tambah C dikali B kurang C. Ternyata ada kan? Nah, makanya di sini kita keluarkan BC, sehingga jadinya min AB tambah C dikali B tambah C dikurang A kuadrat. Sehingga jadinya A kurang B dikali B kurang C dikalikan dengan min AB tambah BC tambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, di sini ada dikeluarin C kurang A. Nah, ada nggak? Jelas ada. Mana? Ini sama ini, ya kan? Kemudian yang ini sama yang ini. Kalau yang ini, kita tahu bahwa C kuadrat dikurang A kuadrat ini adalah C ditambah A dikali C kurang A, gitu ya. Nah, berarti sehingga kita lanjutkan lagi. Berarti determinan A sama dengan A dikurang B dikali B dikurang C dikalikan lagi. Ini kita keluarin apa? Karena berhubung kita mau ngeluarin C, berarti kita keluarin B ya. Ya, C dikurang A ditambah ini C tambah A dikali C kurang A. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan ke sini berarti determinan A-nya ini sama dengan A kurang B dikali B kurang C dikali C kurang A dikali B tambah C tambah A. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Nah, misalkan gak mau panjang-panjang kayak gini ya cobain aja satu-satu nih. Tapi yang penting kira-kira ada nggak semua faktornya. Ternyata kan kalau tadi yang pakai cara sebelumnya nih A kurang B ada, B kurang C ada, C kurang A ada. Jadi minimal kita bisa mengurangi. Palingan yang agak susahnya tuh tadi yang kita lanjutin ke bawahnya lagi ya. Gitu loh. Karena kalau yang tadi kita pakai kan udah dalam bentuk perkalian semua, makanya agak sulit. Gitu loh, ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Setiap keluarga memiliki 3 orang anak. Maka probabilitas keluarga memiliki minimal 1 anak perempuan, minimal ya, berarti boleh lebih dari 1. Nah, dan kita tahu bahwa kemungkinan besar itu kan, kita tahu ya, kemungkinan ini kan ada 3 orang anak. Berarti anak pertama, ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Berarti kalau anak pertama itu adalah laki-laki dan ini perempuan, ya kan? Kemungkinan besar kan cuma laki-laki atau perempuan kan? Cuman abis laki-laki itu bisa ada 2. Bisa laki-laki lagi, bisa juga perempuan. Berikut juga, begitu juga kalau untuk yang perempuan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, ini juga sama, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini pun juga sama, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini juga sama nih. Nah, sehingga
Jawabannya tuh totalnya ada 8. Yang ininya triple L, ya, yang 3 kali L alias berarti 3 laki-laki, yang bawahnya lagi dan seterusnya. Nah, nanti tinggal berdasarkan alurnya aja. Berarti dari sini kita tahu bahwa himpunan sama banyak total kejadian adalah 8. Nah, sekarang kita lihat minimal satu anak perempuan. Satu anak perempuan tuh yang di bagian sini. Yaitu artinya ini kalau kita bisa bilang LLP. Kemudian ini LPL. LPL. Kemudian LPP. Kemudian ini PLL. Kemudian ini adalah PLP. Kemudian PPL. Dan ini adalah PPP. Karena minimal 3 anak perempuan. Berarti kalau misalnya 3 perempuan boleh. Sehingga peluang minimal 1 perempuan, maka jawabannya adalah 7/8. Jadi jawabannya adalah yang E. Ada cara lain nggak? Ada. Cara lainnya gimana? Nah, kita tahu bahwa kan minimal 1 anak perempuan. Ya, minimal 1 perempuan. Berarti ini negasi dari atau lawannya dari 3 semuanya kan minimal 1 perempuan. Berarti kalau misalkan ini berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan peluang atau banyaknya. Ini peluang ya. Ini peluang P ini. Ini P. Nah, sekarang kalau misalkan peluang kejadian bahwa dia minimal 1 perempuan, berarti tinggal lawannya aja. Berarti peluang 3 laki-laki. Ya udah, berarti peluang minimal 1 perempuan itu sama dengan 1 dikurang peluang 3 laki-laki. Yaitu 1 dikurang 1/8. Sama dengan yang kita tahu 1/8 dari mana ya? Cuma dari sini doang nih. Ini LLL. 1 dari 8. Ya udah, 1 dari 1/8, maka yang sisanya kan 7 kan? Jadi 7/8. Bisa juga seperti ini. Peluang kita misalnya peluang keluarga tersebut memiliki minimal 1 anak perempuan, berarti merupakan bukan peluang nggak memiliki anak perempuan sama sekali, gitu loh. Ya, jadi ini sama aja definisinya adalah 0 perempuan atau 0P gitu. Ya, 0 perempuan itu berarti alias 3 laki-laki semua, gitu loh. Ya. Atau kalian mau pakai cara biasa seperti ini juga nggak apa-apa, ya. Saya nggak ngelarang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10, ya. Banyaknya pasangan A, B dengan A dan B itu 2 bilangan yang berbeda dari himpunan 1 sampai 50 dengan dikasih tahu bahwa A-nya itu lebih kecil daripada B dan A dan B ini adalah 2 bilangan yang berbeda. Nah, maka mutlak dari A kurang B itu lebih kecil sama dengan 5. Berarti bisa 5 ya kan? Gitu. Dan kemudian berarti karena berhubung A lebih kecil B ini berarti kemungkinan besar ini hasilnya pasti negatif gitu ya. Tapi paling mentok jawabannya 5. Nah, sekarang di sini punya available katanya 1 sampai 50 untuk A sama B-nya. Sekarang kalau misalkan kita mulai dari A-nya 1. Kira-kira pasangan B yang berapa sih kira-kira? Pasti 2, 3, 4, 5, 6. 7 boleh nggak? Nah, kalau 7 udah lebih dong dari 5 ya kan? Karena kalau misalnya di sini kita hitung 1 dikurang 2 mutlak itu sama dengan 1. 1 dikurang 3 itu 2. 1 dikurang 4 itu 3. Mutlak 1 dikurang 5 itu 4. Gitu ya. 4. 1 kurang 6 itu sama dengan 5. Nah, sekarang berarti intinya syarat-syarat ini harus terpenuhi. Nah, sekarang kalau misalkan kalau A-nya 2, B-nya itu bisa 3, 4, 5, 6, 7. Selalu boleh nggak? Nggak boleh. Orang A itu harus lebih kecil daripada B. Nah, kira-kira sampai kapan sih ini kalau kalian perhatikan berarti ini kan ada 5 pasang ya kan? Terus kemudian di sini ada 5 pasang. Sekarang kalau misalnya kita lanjutin,
Berarti misalkan nih A-nya udah mulai dekat-dekat deh. Kita bikin 45 dulu ya kan, atau 44 dulu deh. Berarti B-nya itu bisa jadi 45, 46, 47, 48, 49. Masih 5 pasang kan? Berarti kalau misalnya A-nya 45 sekarang, B-nya sama dengan 46, 47, 48, 49, 50. Ini pun masih sama-sama yang satunya 5 pasang. Nah, berarti kalau pas kita lanjut ternyata kalau ketika A-nya 46, B-nya ini pasti nggak mungkin 5 lagi. Kenapa? Toh kalau misalnya kita lanjut 47, 48, 49, 50. Ternyata ada 4. Ini 4 pasang. Ya, 4 pasang. Kemudian kalau A-nya 47, B-nya adalah 48, 49, 50. Kalau A-nya 48, berarti B-nya adalah 49, 50. Dan ketika A-nya sama dengan 49, B-nya sama dengan 50. Nah, untuk B-nya, kalau A-nya nggak mungkin 50 ya. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa ini ada 3 pasang, ya kan? Kemudian ini ada 2 pasang. Kemudian ini ada 1 pasang. Nah, total pasangan atau total pasangannya yang terjadi ada berapa banyak? Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini kan ada yang 5 pasang banyak banget dari 1, 2 sampai 45. Berarti ini 45 dikalikan dengan 5 pasang. Jadi jawabannya untuk yang di sini adalah 225 pasang. Nah, tinggal ditambahin ini 4 pasang ya kan? Oke. Ini 4 pasang. Kemudian ini 3 pasang. Terus habis itu ada lagi 2 pasang. Nah, kemudian terakhir 1 pasang. Totalnya berapa pasang? Ya, berarti kurang lebih 225 ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1. Jawabannya adalah 235 pasang. Jadi ada 235 pasang angka yang kalau misalnya dikurang itu dimutlakin hasilnya lebih kecil sama dengan 5. Dengan rincian bahwa ada 45 pasang yang bisa dipakai gitu ya, 45 pasang 45. Ada 45 bilangan dengan 5 pasang ya. Jadi A-nya 1 dan seterusnya, A-nya 2 dan B-nya seterusnya sampai A45 dengan B yang seterusnya. Kemudian ada yang 4 pasang, 3 pasang, 2 pasang dan 1 pasang. Gitu. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya kayak main logik aja sih sebenarnya, rumusnya nggak ada yang pasti gitu ya. Maksudnya kayak misalnya mesti pakai rumus apa ini logik aja apa ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 11.